Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Azahra dengan NIM 2214080028. Saya mengangkat materi tentang ancaman keanekaragaman hayati. Nah, alasan pentingnya kita mempelajari ancaman keanekaragaman hayati ini perlu kita ketahui bahwa contohnya di Indonesia atau di negara-negara lain, bahwa kepunahan keanekaragaman hayati ini dapat mempunahkan flora dan fauna. Hal itu perlu kita identifikasi apa-apa saja sih ancaman-ancaman keanekaragaman hayati tersebut sehingga dapat mempunahkan keanekaragaman hayati itu yang seperti flora dan fauna. Nah, untuk melihat materi selanjutnya bisa dilihat dengan video saya selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan kegiatan apa saja sih yang dapat mengancam keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu pembukaan area hutan secara besar-besaran. Nah, manusia membuka area hutan secara besar-besaran ini untuk dijadikan lahan pertanian, pemukiman, atau area transportasi. Nah, dengan kegiatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pembukaan area hutan secara besar-besaran dapat mengurangi keanekaragaman tumbuhan dan fauna dan juga mengusir fauna tersebut di lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga satwa liar akan melarikan diri, dan jika tidak dapat menyesuaikan habitat barunya, maka satwa liar tersebut akan mati. Kegiatan kedua yang dapat mengakibatkan keanekaragaman hayati adalah pemburuan liar. Nah, yang perlu kita ketahui, Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan beragam kekayaan alam. Nah, hutan di Indonesia memiliki banyak keanekaragaman satwa, salah satunya yaitu hewan liar. Nah, namun semakin hari hewan liar itu semakin berkurang, bahkan terancam punah. Lantas, apa saja sih dampak-dampak dari pemburuan liar tersebut? Dampak dari pemburuan liar yaitu pertama, terjadi kepunahan berbagai jenis hewan. Nah, perlu kita ketahui, pemburuan hewan liar atau tumbuhan digunakan untuk keperluan atas kepentingan ekonomi manusia dengan mengembalikan bagian-bagian tubuh hewan tertentu. Nah, dampak kedua yaitu keseimbangan ekosistem terganggu. Nah, perburuan hewan liar oleh oknum pemburu dapat menyebabkan keseimbangan terganggu. Jika hewan liar terus diburu, akan terjadi kepunahan, maka ekosistem tidak akan seimbang karena hilangnya satu hewan dalam satu lingkungan tersebut. Yang ketiga, dampak dari pemburuan liar yaitu kurangnya konsumen tingkat tertentu. Nah, apabila hewan punah akibat pemburuan liar, terdapat konsumen hilang dalam rantai makanan. Pada akhirnya juga dapat merugikan manusia. Nah, seperti ular yang diburu, maka populasi tikus yang memakan padi semakin banyak. Yang keempat, dampak dari pemburuan liar yaitu penyempitan area hutan. Efek dari pemburuan liar adalah secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya kualitas ekosistem di area hutan. Ketika semakin banyak manusia yang melakukan pemburuan pada hewan tertentu, akhirnya membuat sebuah ruang yang digunakan untuk transportasi baru. Nah, yang terakhir pada dampak pemburuan liar yaitu penyakit zoonosis. Pemburuan hewan liar sering dikonsumsi atau digunakan untuk obat. Nah, namun banyak hewan yang memiliki penyakit zoonosis yang menular ke manusia. Akibatnya banyak terjadi kasus yang disebabkan dari penyakit yang dimiliki hewan, seperti H5N1 atau flu burung. Kegiatan terakhir yang dapat mengakibatkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati adalah pembuangan limbah beracun. Nah, pada bahan
berbahaya atau beracun, bisa kita singkat dengan B3, adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan makhluk hidup itu sendiri. Yang terdapat dalam ancaman terhadap keanekaragaman hayati adalah terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, yang berarti telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Si kandungan dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang pertama, sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan alam yang dilakukan manusia seringkali tidak diiringi dengan usaha pelestarian. Nah, yang ketiga, keserakahan manusia mengakibatkan kerusakan, kesengsaraan kepada manusia itu sendiri. Misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pencemaran air, dan sebagainya. Nah, yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan sebagian manusia merusakkan dampak buruk bagi perbuatannya sendiri. Nah, yang kelima, manusia tidak merasakan seluruh akibat buruk dari kerusakan lingkungan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakannya pada habitat tersebut.